Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 13 Jumadal Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadail Salah karya Syekh Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada bab yang kedua, yaitu fadilah salat jamaah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Kita baca hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis an Qabath bin Ashyam al-Laythi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka indallahi min salati arba'atin tatran wa salatu arba'atin ya ummu ahaduhum sahibahu azka indallahi min salati thamaniyatin tatra wa salatu thamaniyatin ya ummu ahaduhum sahibahu azka indallahi ta'ala min salati mi'atin tatra. Rawahul Bazzar wa Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi kadza fit targhib. Hadis yang ke-6 dari Qabath bin Ashyam al-Laythi, mudah-mudahan Allah meridainya, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulaini, salatnya dua orang laki-laki, ya ummu mengimami ahaduhuma, salah satu dari keduanya, sahibahu kepada temannya, itu azka lebih suci, maksudnya lebih utama, indallahi di hadapan Allah, min salati daripada salatnya, arba'atin empat orang, yang tatra sendiri-sendiri, wa salatu arba'atin dan salatnya empat orang, ya ummu ahaduhum yang mengimami salah satu mereka, sahibahu kepada sahabatnya, azka lebih suci, maksudnya lebih utama, indallahi di hadapan Allah, min salati thamaniyatin tatra daripada salatnya 8 orang sendiri-sendiri, wa salatu thamaniyatin sementara salatnya 8 orang, ya ummu ahaduhum sahibah yang mengimami salah satu mereka kepada sahabatnya, azka lebih suci, maksudnya lebih utama, indallahi di hadapan Allah Ta'ala, min salati mi'atin daripada salatnya 100 orang, tatra yang sendiri-sendiri. Hadis ini diriwayatkan Bazzar dan Tabarani dengan sanad yang tidak masalah, alias hadis ini hasan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Hakim dengan lafal arba'in dan thamanin. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa salat jamaah lebih disukai oleh Allah daripada salat sendiri. Maka di sini dibandingkan, kalau ada 2 orang dengan 4 orang, yang 2 orang ini jamaah, yang 4 orang ini sendiri-sendiri. Ini yang lebih disukai oleh Allah adalah yang 2 orang. Kenapa? Dia jamaah. Demikian juga kalau ada 4 orang dan 8 orang, yang 4 ini jamaah, sementara yang 8 ini sendiri-sendiri. Yang lebih disukai oleh Allah adalah yang 4 orang. Demikian juga kalau ada 8 orang dengan 100 orang, yang 8 orang ini jamaah, yang 100 ini sendiri-sendiri. Yang lebih disukai oleh Allah adalah yang 8 orang. Kenapa? Karena jamaah. Jadi ringkasnya, salat jamaah lebih disukai oleh Allah daripada salat sendirian. Karena itu ada satu hadis yang meringkas isi hadis ini.
yaitu sabda Nabi SAW, innallaha la ya'jab, sesungguhnya Allah itu sungguh sangat senang, minas salati, terhadap salat, fil jam'i, di dalam jamaah. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Kemudian kata-kata azka, lebih suci atau lebih utama, ini maksudnya gimana? Maksudnya lebih besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada 4 orang jamaah, ini ada 8 orang tetapi tidak jamaah. Sekarang kumpulkan pahala 4 orang ini dengan pahala 8 orang ini, mana lebih banyak pahalanya? Lebih banyak yang 4 orang. Nah, ini disebutkan 2 orang jamaah lebih utama daripada 4 orang sendiri-sendiri, berarti 2 kali lipatnya, ya kan? 4 orang jamaah lebih utama daripada 8 orang jamaah, berarti 2 kali lipatnya. Tapi yang terakhir ini aneh ini, 8 orang jamaah lebih utama daripada 100 sendiri-sendiri. Kok meloncatnya jauh? Mestinya kalau 8 berarti berapa? 16. Karena itu di akhir hadis ini saya kasih tambahan, ini tambahan dari saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dengan lafal bukan 4 orang tapi 40 orang, bukan 8 orang tapi 80 orang. Jadi kembali ke lafal pertama, ya. Salatul rajulaini ya ummu ahduhuma sahibah, salat 2 orang berjamaah, azka indallah min salati arba'in, lebih utama di hadapan Allah daripada salatnya 40 orang. Ini lafalnya Imam Hakim, 40 bukan 4. Jadi memang saya jujur ada 2 riwayat. Riwayat yang satu mengatakan 4, berarti 2 sama 4 itu 2 kali lipatnya. Riwayat yang lain mengatakan 40. 2 ke 40, ini berarti berapa kali lipatnya ini? 20 kali lipat, nih. 20 kali 2, 40 nih. Nah, saya lebih cocok riwayat yang mengatakan 40. Kenapa? Dari 2 sisi. Yang pertama, di akhir hadis Nabi menyebutkan 8, ini dibandingkan dengan 100. Nah, maka kalau yang akhir saja 8 bandingannya 100, sementara yang pertama ini adalah 2 banding 4, ini kan sangat jauh keseimbangannya, ya tidak seimbang nih. Tapi kalau 2 bandingannya 40, nah ini masih mending dibandingkan dengan yang 4 tadi. Ini. Alasan kedua, kita dapatkan dalam hadis yang lain, hadis yang sudah kita baca kemarin, sholat jamaah itu dilipat gandakan berapa kali? 27 kali. Nah ini kan 20 kali, ini kan masih mendekati. Ini. Karena itu wallahu a'lam bishawab. Kalau saya lebih cenderung pada riwayatnya Imam Hakim yang mengatakan 40, meskipun ada juga riwayat yang mengatakan 4 ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, salatul rajulaini ya ummu, salat 2 orang berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah minimalnya berapa? 2 orang, itu sudah dianggap jamaah. Dalam hal ini ada hadis yang sangat sharih, sangat jelas, tetapi dhaif. Ithnani 2 orang, fama fauqahuma atau lebih, jama'atun, itu sudah disebut jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah, tetapi derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih, dikuatkan oleh hadis yang sedang kita baca ini. Karena itu, kalau ada 2 orang, hendaklah sholatnya berjamaah. Kalau ada 3 orang, hendaklah sholatnya berjamaah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu misalnya yang lebih suka sholat di rumah, karena memang lebih utama di rumah. Kalau memang di rumah ada lebih dari 1 orang, hendaklah sholatnya berjamaah. Misalnya di situ ada 3 wanita, jangan 3 wanita sendiri-sendiri. Karena sholatnya 3 wanita sendiri-sendiri ini tidak lebih disukai oleh Allah daripada kalau diimami oleh salah satu dari mereka. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat arba'atin tatra, 4 orang sendiri-sendiri, bahwasanya sholat sendiri itu juga sah. Maka pendapat mayoritas ulama mengatakan
salat 5 waktu itu sah meskipun sendiri-sendiri. Menyelisih mereka Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan salat 5 waktu syarat sahnya harus berjamaah. Kalau tidak jamaah tidak sah. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm menyelisih mayoritas ulama, dan saya lebih cenderung pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada. Meskipun nanti akan kita temukan juga dalil yang bisa dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm dalam hal tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-7. Al-haditsus sabi' an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bashiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tammi yawmal qiyamah rawahul hakim wa sahhaha. Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bashir, berilah kabar gembira, al-masya'ina, orang-orang yang selalu berjalan, fi dhulam, di dalam kegelapan, maksudnya malam, ilal masajid, ke masjid-masjid, maksudnya untuk salat jamaah. Apa kabar gembiranya? Bin nuri, dengan sinar at-tami, yang sempurna. Kapan itu? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dan dia mensahihkannya. Hadis ini menunjukkan fadilah salat berjamaah di masjid, terutama salat isya dan subuh. Itulah yang dimaksud fi dhulam, dalam kegelapan. Kegelapan malam itu adalah isya sama subuh. Karena kalau maghrib itu meskipun sudah malam belum gelap. Kalau zuhur itu sudah tidak malam lagi. Nah, kalau subuh itu masih ada sisa-sisa malam. Karena itu fadilah salat isya dan subuh berjamaah sangat banyak. Pernah kita bahas dulu bahwasanya isya dan subuh kalau berjamaah itu pahalanya seperti pahala sholat malam semalam suntuk. Kemudian di sini disebutkan akan mendapatkan sinar sempurna pada hari kiamat. Maka fadilahnya sangat banyak. Ada lagi jaminan masuk jannah, macam-macam fadilahnya. Karena itu jangan sampai kita tidak sholat berjamaah pada waktu isya dan subuh terutama. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Bashir, berilah kabar gembira, menunjukkan disyariatkannya memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berhak mendapatkan kabar gembira. Teman kita kematian anak, nah kita kasih kabar gembira, anakmu mati belum dewasa, alhamdulillah, ini ada jaminan dari Nabi nanti masuk ke dalam jannah. Kalau engkau mengucapkan alhamdulillah ketika anak mati, maka disiapkan oleh Allah Baitul Hamdi. Nah, kasih kabar gembira. Faedah berikutnya, al-masya'in, orang-orang yang selalu berjalan. Kata-kata selalu diambil dari tasydid yang ada pada shin di atasnya ini. Masya'in. Tasydid itu menunjukkan arti yang lebih dahsyat, berulang-ulang. Nah, maka hadis ini sekaligus secara tidak langsung menghasung kita untuk sholat berjamaah secara rutin. Jangan bolong-bolong. Karena itu kita niatkan sholat berjamaah di masjid, itu kita niatkan sampai mati, sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Jangan dalam niatan kita nanti saya akan berhenti sholat jamaah, nanti kalau Ramadan saya muncul lagi, nanti 2 bulan setelah Ramadan saya lenyap lagi. Jangan sampai begitu. Itu berarti tanda-tanda imannya tidak sempurna. Kalau imannya sempurna, tandanya adalah masya'in, selalu terus berjalan ke masjid. Faedah berikutnya, fi dhulam, dalam kegelapan. Ini menunjukkan bahwa amalan yang lebih berat, pahalanya pun lebih besar. Salat jamaah gelap, nah ini berat, maka fadilahnya banyak. Kenapa? Karena pahala disesuaikan dengan beratnya amal yang kita lakukan.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna laki minal ajri, sesungguhnya kamu wahai Aisyah mendapatkan pahala ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelahnya kamu, wa nafaqatiki, dan kadar nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim sahih. Jadi dalam masalah ibadah itu, kalau kita mengeluarkan nafkah yang lebih banyak, pahalanya lebih besar. Misalnya kurban Idul Adha, ada orang milih kurban yang paling murah, ya pahalanya sedikit. Ada malah sebaliknya, pilih yang paling mahal. Ini kambing-kambing yang ada di sini yang paling mahal yang mana? Oh, yang paling mahal yang itu di pojok situ. Berapa harganya? 3 juta misalnya. Nah, kita beli yang 3 juta yang paling mahal. Itu pahalanya juga lebih besar. Lelah juga begitu, semakin lelah semakin besar pahalanya. Itulah sebabnya dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sholat sunnah paling utama adalah sholat tahajud, karena paling berat. Malam hari masih ngantuk berat. Nah di sini gelap gulita tadi masih nekat sholat jamaah ke masjid, menunjukkan bahwa itu pahalanya lebih besar karena lebih berat dilakukan. Kemudian kata-kata zulam, gelap gulita, itu memang zaman dulu belum ada lampu, sehingga sholat berjamaah pada isya dan subuh itu di jalan-jalan memang gelap. Seseorang tidak mengetahui siapa orang yang di sampingnya kecuali kalau mendekat. Nah, begitu mendekat kelihatan, oh wajahnya fulan. Nah bagaimana dengan sekarang sudah banyak lampu? Apakah fadilah ini lenyap? Tidak lenyap. Karena meskipun sudah banyak lampu sehingga sudah tidak gelap, tapi yang namanya malam hari itu tetap gelap, ya, suasana atas di langit tetap gelap, maka tidak ada masalah. Jadi jangan berdasarkan hadis ini kemudian lampu-lampu dimatikan supaya apa? Mendapatkan fadilah, enggak perlu begitu. Faedah terakhir, bin nuritam, sinar yang sempurna. Di akhirat itu sangat perlu kepada sinar. Karena masing-masing kita harus wariduha, melewati neraka jahanam. Ada satu jembatan namanya sirat. Sirat ini lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang. Sangat gelap gulita. Kalau kita tidak punya sinar, bagaimana bisa lewat? Jembatan yang besar saja, kalau gelap gulita kita juga takut lewat. Nih, kalau memang di bawahnya itu sangat menyeramkan. Nah, ini di bawahnya neraka, Pak. Maka sinar yang sempurna ini bisanya kita dapatkan di akhirat itu kalau kita melakukan amalan-amalan yang baik di dunia. Salah satunya ini, rutin ke masjid, terutama isya sama subuh. Karena itu siapa yang ingin selamat di akhirat, hendaklah isya subuh jangan telat dari salat jamaah, jangan ghaib dari salat jamaah di masjid. Terutama bapak-bapak, nggih. Kalau ibu-ibu sudah pernah kita jelaskan, yang lebih utama di rumah. Meskipun ibu-ibu bebas sholat berjamaah di masjid boleh, di rumah juga boleh, silahkan terserah. Hadis ini mengingatkan kita kepada kalam Allah di dalam Al-Quran tentang sinar pada hari kiamat kelak. Disebutkan pada surah At-Tahrim ayat 8, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, sinar mereka berjalan di depan mereka dan di kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana, mereka mengatakan wahai Rabb kami, sempurnakan untuk kami sinar kami dan ampunilah kami. Ini kenapa orang-orang beriman kok minta disempurnakan sinarnya? Karena jangan sampai seperti orang-orang munafik. Orang munafik dikasih sinar sedikit oleh Allah, habis itu dipadamkan, lenyap akhirnya. Nah, mereka nggak bisa berjalan lagi. Maka orang-orang munafik mengatakan, ungduruna naktabis min nurukum, tolong kami ditunggu, kami ingin pakai sinar kalian. Maka Allah katakan, irji'u faltamisu nura, irji'u wara'akum, nah, kalian kembali ke belakang sana, cari sinar di belakang sana. Di belakang maksudnya di dunia. Nah, sudah nggak mungkin lagi kembali ke dunia. Karena itu mari kita usahakan sinar tersebut sebelum kita mati. Kalau sudah mati sudah nggak bisa mengusahakan sinar. Nah, sinarnya dengan amal-amal soleh kita masing-masing. Kita lanjutkan bab berikutnya atau pasal berikutnya, masih bab sholat jamaah, tapi pasal kedua yaitu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Di sini beliau akan menampilkan 6 hadis.
Kita baca hadis yang pertama. Al-haditsul awwal an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a an-nidaa falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun qalu wa mal udhru qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa qala al-Albani sahih duna jumlatil udhr wa bilafzi wala salata. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida," barang siapa yang mendengar adzan atau sami'al munadi, mendengar muadzin, falam yamna'hu, lalu tidaklah mencegah dia, minit tibaihi, dari mengikutinya, maksudnya menghadiri salat jamaah, udhrun, suatu udhur apapun, qalu, mereka pun bertanya, wamal udhru, udhurnya apa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, udhur itu adalah khaufun, takut, au maradun, atau sakit. Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, lam tuqbal lahu salatun, lam tuqbal minhu shalah, tidaklah diterima darinya salat allati shalla, yang dia lakukan. Jadi ringkasnya, mendengar azan tidak mau datang ke masjid, tapi malah pilih salat sendiri di rumah, salatnya tidak diterima oleh Allah. Itu isi hadis ini. Apakah hadis ini sahih? Menurut Syekh Albani, yang sahih lafalnya tidak begitu. Yang sahih lafalnya bukan lam tuqbal minhu shalah, salatnya tidak diterima, bukan. Tetapi yang sahih adalah lafalnya la salata, tidak ada salat, alias tidak sempurna salat orang tersebut. Jadi kesimpulannya, hadis ini sahih, tetapi lafalnya bukan lam tuqbal minhu shalah, salatnya tidak diterima, bukan ya, tapi sahih dengan lafal salatnya tidak sempurna. Jadi bagaimana kalau ada orang salat sendiri di rumah padahal mendengar adzan, salatnya sah tidak? Sah. Diterima tidak? Diterima. Lah bagaimana dengan hadis ini? Tidak sahih dengan lafal seperti ini. Nah, yang sahih adalah dengan lafal wala salata, tidak ada salat, alias tidak sempurna salat dia. Ya salatnya sah tapi nggak sempurna. Kalau pengen sempurna gimana? Datang ke masjid. Nah, inilah dalil yang tadi saya katakan bisa dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm untuk mengatakan syarat sahnya salat 5 waktu adalah harus berjamaah. Tapi sayang lafal seperti ini dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, maka berdasarkan hadis-hadis yang lain yang sahih, bahwa salat sendiri tetap masih diterima oleh Allah, hanya saja pahalanya tidak sempurna. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hukum ini khusus man sami'an nida, orang yang mendengar adzan. Tapi kalau tidak mendengar adzan, maka tidak datang ke masjid, nggak masalah. Misalnya apa? Jaraknya jauh dari rumah dia ke masjid, saking jauhnya suara adzan nggak terdengar. Nah, karena itu para ulama mengatakan tidak wajib datang ke salat jamaah orang yang rumahnya sangat jauh dari masjid. Yang jauhnya itu kira-kira kalau ada orang mengumandangkan adzan tanpa mic, dari rumahnya tidak terdengar, itu namanya jauh. Nah, tapi sekarang sudah pakai mic toh, nah, itu mungkin berkilo-kilo pun masih terdengar. Nah, jadi yang dijadikan hukum oleh para ulama itu bukan suara adzan yang pakai mic, tapi suara adzan yang teriakan keras, tetapi suara adzan yang normal tanpa tanpa tambahan mic. Nah, itu tidak wajib untuk datang karena dia terlalu jauh. Misalnya dari masjid Anda, dari rumah Anda misalnya 3 kilo, nah itu tidak wajib sholat jamaah. Jadi misalnya hidup di tengah-tengah hutan misalnya, ada masjid tapi harus 3 kilo dulu, apakah wajib datang ke masjid? Tidak. Karena apa? Tidak termasuk yang sami'an nida, tidak termasuk yang mendengar adzan. Faedah berikutnya, bahwa boleh kita tidak sholat jamaah meskipun mendengar adzan apabila udhrun, ada udhur. Nah, udhur di sini disebutkan 2, takut atau sakit.
Tetapi kata-kata takut atau sakit ini bukan udzur yang membatasi, ini hanya contoh. Contohnya udzur apa? Takut. Takut apa? Takut musuh misalnya, takut banjir misalnya, takut harimau di tengah jalan misalnya, dan sebagainya. Au maradun atau sakit, sakit yang menyebabkan keberatan untuk salat jamaah, bukan sakit panu, bukan, karena sakit panu nggak ada kaitannya dengan salat jamaah. Sakit kedinginan misalnya, demam ya, sehingga kalau berangkat kedinginan dia atau pusing ya, kepalanya puter-puter ya, terasa mau jatuh, nah itu marad, itu penyakit yang menyebabkan dia boleh tidak jamaah. Atau udzur yang lain, misalnya hujan. Nah, hujan tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Maka ini bukan membatasi, ini bukan udzur yang membatasi, ini hanyalah contoh saja. Ini faedah terakhir, bahwa hadis ini kata Syekh Albani sahihun duna jumlatil udhri wa bilafzi wala salata. Hadis ini sahih tetapi tidak ada kata-kata penjelasan tentang udzur. Jadi penjelasan tentang udzur ini khaufun au maradun ini juga menurut Syekh Albani tidak sahih lafalnya, meskipun isinya benar ya. Kemudian juga kata-kata lam tuqbal minhu shalah ini tidak sahih, yang benar adalah istilah tadi la salata, tidak ada salat alias tidak sempurna salatnya. Nah, ini kondisi hadis yang seperti ini, sebagiannya sahih, sebagiannya tidak, meskipun dalam satu kalimat. Ini kondisi yang biasa kayak begini. Jadi sebabnya gini, ini ada hadis sebenarnya sanadnya dhaif. Kalau sanadnya dhaif berarti hadisnya apa? Dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif, ternyata kalimat-kalimatnya itu ada yang dikuatkan oleh hadis yang lain. Berarti maknanya apa? Sahih. Tapi ada sebagian kalimatnya yang tidak dikuatkan oleh hadis yang lain. Berarti itu tetap dhaif. Nah, kondisinya kira-kira seperti itu. Supaya kita bisa paham, kok bisa ya satu hadis kok separuhnya sahih, separuhnya dhaif. Nah, kondisinya kayak begitu. Asal sanadnya memang dhaif, tapi begitu kalimat-kalimatnya sebagiannya dikuatkan oleh hadis lain menjadi sahih. Nah, maka hal-hal seperti ini perlu diingat-ingati, karena kalau kita tidak ingat-ingat nanti lupa lagi. Dianggap ini hadisnya sahih sehingga mengatakan orang yang sholat sendiri di rumah tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Nah, nanti kacau nanti. Ini fatwa salah kayak begini. Sholat di masjid diterima, sholat di rumah juga diterima, hanya tidak sempurna. Ini adapun kata-kata lam tuqbal tidak diterima, ini tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Al haditsus tsani wa an Muadz bin Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al jafaa'u kullul jafaa'i wal kufru wan nifaqu man sami'a munadiyallahi yunadi ila as-salati yad'u ila al-falah fala yujibuhu. Rawahu Ahmad wa Tabarani fil Kabir wa fihi Zabban bin Fa'id dha'afahu Ibnu Ma'in wa wathaqahu Abu Hatim. Dari Muadz bin Anas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-jafa'u, jafa itu diartikan oleh para ulama su'ul khuluq ya, akhlak yang buruk. Kullul jafa, yang betul-betul akhlak yang buruk. Wal kufru, dan kafir. Wan nifaku, dan munafik adalah man sami'an nida, man sami'a, orang yang mendengar munadiyallahi, penyeru Allah, maksudnya muadzin, yunadi ila salati, yang dia mengajak kepada salat, yad'u ilal falah, dia mengajak kepada keberuntungan, yaitu mengucapkan hayya 'alal falah, fala yujibu, lalu dia tidak mengijabai seruannya alias tidak datang ke masjid. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani di dalam kitab Al-Kabir, tetapi dalam sanadnya ada rawi bernama Zabban bin Fa'id, dia didhaifkan oleh Ibnu Ma'in meskipun dithiqatkan oleh Abu Hatim. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi yang dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwa atau membicarakan bahwa orang yang mendengar adzan tidak mau datang ke masjid itu kafir, munafik, akhlaknya jelek. Jadi disifati dengan 3 sifat: akhlak elek, kafir, munafik.
keras sekali ini hadis ini. Tapi sayangnya hadis ini apa? Dhaif. Anggaplah hadis ini sahih. Kata-kata kafir ini jangan disalahpahami. Ini bukan kafir murtad, bukan. Sehingga orang yang tidak mau datang ke masjid boleh dipenggal lehernya, bukan. Karena dalam istilah syar'i, kafir itu dibagi dua. Ada kufrun duna kufrin. Ada kafir di bawah kafir, alias kafir kecil. Kafir besar itu kafir yang seseorang itu sudah murtad dari agama Islam, yang halal darahnya. Misalnya dia berpindah agama jadi Yahudi atau jadi Nasrani, nah itu kafir besar. Tapi kalau kafir kecil contohnya banyak ya. Sesama muslim perang, nah ini kafir kecil. Tidak murtad, tidak. Atau seperti dalam hadis ini tadi ya, mendengar sholat, mendengar adzan tapi tidak mau sholat jamaah di masjid, kafir. Ini kafir kecil maksudnya. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas. Jadi ternyata Mu'adz di antara sahabat Nabi ada dua. Ada Mu'adz bin Jabal, itu yang terkenal. Ada juga Mu'adz bin Anas yang meriwayatkan hadis ini. Nah, Anas di sini ini bukan Anas bin Malik, bukan. Karena Anas di sini kalau Anas bin Malik berarti perawinya tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik itu masih anak-anak ketika dia menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika masih Nabi masih hidup. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mendengar munadi Allah, penyeru Allah, maka hendaklah kita itu yujibuhu, mengijabai. Kita temukan makna ini di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang menyeru atau mengajak untuk beriman. Imanlah kalian kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Nah, dipuji oleh Allah sampai disebutkan dalam Quran. Karena itu kalau ada penyeru dari Allah mengajak kepada iman, baik penyeru itu adalah nabi atau adalah ulama, kiai atau muadzin juga mengajak kepada Allah. Hayya 'alas shalah, salat itu menyembah Allah. Nah, maka hendaklah kita mengijabai supaya kita termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhir, Zabban bin Fa'id ini perawi yang diperselisihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Nah, kondisi seperti ini gimana? Mana yang dimenangkan? Yang mendhaifkan atau yang mensahihkan? Ada kaidahnya mengatakan al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil. Pencacatan terhadap perawi itu didahulukan daripada pujian terhadap perawi. Nah, Zabban bin Fa'id ini termasuk yang terkena kaidah ini. Ibnu Ma'in mengatakan dia dhaif, sementara Abu Hatim mengatakan dia thiqah. Kalau thiqah itu hadisnya sahih. Nah, mana yang dimenangkan ini? Yang dimenangkan Ibnu Ma'in yang mengatakan dhaif atau Abu Hatim yang mengatakan thiqah? Berdasarkan kaidah ini yang dimenangkan adalah Ibnu Ma'in. Karena itu Zabban bin Fa'id ini rawinya dhaif. Ibnu Hajar di dalam kitab Taqrib mengatakan Zabban bin Fa'id adalah dhaiful hadis ma'a salahihi wa ibadatihi. Dia perawi yang hadisnya dhaif meskipun solehnya Masya Allah, ahli ibadah dia. Jadi beliau bukan ulama yang kuat meriwayatkan hadis, tapi ahli ibadah. Ya, ahli ibadah dengan ulama harus kita bedakan. Ahli ibadah ya ibadahnya bagus tapi ilmunya biasa. Kalau ulama itu apa? Ilmunya tinggi, ilmunya kuat. Ahli ibadah tidak selalu ilmunya kuat. Nah, maka dengan sebab itulah dia dalam meriwayatkan hadis didhaifkan oleh para ulama ya, karena kuatnya dalam ibadah bukan dalam hal ilmu. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ketiga. Al haditsus tsalits
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u li huzaman min hatabin thumma atiya qauman yusalluna fi buyutihim fa uharriqaha alaihim. Langsung ngoten nggih. Oh ada laisat bihim illatun fa uharriqaha alaihim. Nah, berikutnya ini masih panjang, tapi karena di kitab panjenengan tidak ada, nggak usah dibaca, nggak apa-apa ini. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad sungguh-sungguh hamamtu, saya sangat ingin untuk apa? An amura, untuk menyuruh fityati, pemuda-pemudaku atau budak-budakku, fayajma'u li, lalu mereka mengumpulkan untuk saya huzaman, beberapa ikat, min hatabin, dari kayu bakar. Untuk apa ini? Thumma, kemudian atiyah, saya mendatangi qauman, kaum laki-laki, yusalluna fi buyutihim, yang mereka salat di rumah-rumah mereka, maksudnya tidak salat jamaah ke masjid. Laisat bihim illah, tidak ada pada mereka sebab. Fa uharriqaha, maka saya akan bakar rumah-rumah tersebut, alaihim, terhadap mereka. Qultu li Yazid ibnil Asam, saya bertanya kepada Yazid bin Asam, ya Aba Auf, wahai Abu Auf, al jumu'ata ana aw ghairaha, apakah yang dimaksud Nabi itu salat Jum'ah atau salat yang lain? Qala, maka dia mengatakan, summata udunaya illam akun sami'tu Aba Hurairah ya'thuruhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedua telinga saya tuli kalau saya tidak mendengar hadis ini dari Abu Hurairah yang dia meriwayatkannya dari Nabi. Ma dzakara jumu'atan wala ghairaha, dia tidak menyebutkan apakah salat Jumat atau salat yang lain, jadi umum salatnya, ya, salat jamaah. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan ini adalah lafalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang paling terkenal dalam hal kewajiban salat jamaah. Jadi salat jamaah di masjid ini memang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah, wajib. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, mana yang benar? Mari kita lihat. Dalam hadis ini Nabi menginginkan untuk membakar rumah-rumah laki-laki yang mereka tidak sholat jamaah ke masjid, padahal tidak punya illah, tidak punya sebab. Nah, keinginan untuk membakar ini adalah ancaman yang keras. Maka para ulama yang mengatakan sholat jamaah ke masjid wajib mengatakan hadis ini dalil bahwasanya sholat jamaah bagi laki-laki wajib. Kenapa? Karena diancam dengan ancaman yang sangat keras, rumahnya dibakar. Bayangkan, kalau memang ini bukan perbuatan maksiat, tidak mungkin diancam dengan hukuman sekeras ini. Ancaman hukuman itu hanya pantas diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Berarti sholat berjamaah di masjid adalah wajib. Nah, itu dalilnya hadis ini. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah di masjid tidak wajib tapi hanya sunnah, mereka terikat dengan kata-kata hamamtu, saya ingin tok, tetapi nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, karena hanya ingin tapi nggak pernah dilakukan, berarti jatuhnya sholat jamaah di masjid hukumnya apa? Sunnah. Jadi sungguh aneh memang, satu hadis tetapi dijadikan dalil oleh dua pendapat yang berbeda. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib melihat kata-kata uharrik, saya bakar rumahnya, sementara yang mengatakan sunnah melihat kata-kata hamamtu, saya ingin tok tapi nggak dilakukan. Saya pribadi cenderung pendapat yang mengatakan wajib, fardu kifayah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak jadi membakar rumah itu karena di rumah itu ada wanita-wanita, ada anak-anak. Sementara wanita dan anak tidak wajib jamaah ke masjid. Nah, kalau rumahnya dibakar, otomatis yang kena semuanya, tidak hanya yang laki-laki saja. Padahal yang diancam oleh Nabi di sini hanyalah qauman. Qaum itu dalam bahasa Arab artinya kelompok orang laki-laki, itu namanya qaum.
Kalau ada kelompok perempuan, itu dalam bahasa Arab disebut nisaun. Nah, laki-laki qaumun. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumum min qaumin wa la yaskhar nisaun min wala nisaun min nisa'in. Maka qaum itu laki-laki, nisa itu perempuan. Maka kata-kata qaum ini sekaligus menunjukkan yang wajib salat berjamaah di masjid hanyalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan enggak wajib. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan laisat bihim illah, mereka sholat di rumah padahal tidak punya illatun, cacat apa, tidak punya sebab. Artinya kalau punya sebab sehingga sholat di rumah boleh. Nah, sebabnya apa? Sudah disebutkan tadi, ada kalanya takut, ada kalanya sakit, ada kalanya hujan, atau yang lain-lainnya, sebab-sebab yang lainnya. Faedah berikutnya, fa'uharriqaha, Nabi ingin membakar rumahnya orang-orang yang tidak salat jamaah ke masjid. Ini merupakan dalil bahwasanya tempat yang digunakan untuk maksiat itu boleh untuk dibakar. Maka dulu Nabi SAW kirim Jabir untuk apa? Membakar tempat peribadatan berhala. Kamu datang ke sana, ke mana? Dzul Khulasah. Dzul Khulasah itu apa? Itu tempat orang-orang nyembah berhala. Bakar kamu. Nah, maka setelah dibakar lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudah saya bakar. Ditanya, kamu melihat apa? Saya tidak melihat apa-apa. Berarti kamu belum melakukan apa-apa. Kamu balik lagi sana, bakar lagi. Akhirnya dibakar lagi. Setelah itu balik lagi kepada Nabi. Sudah saya bakar ya Rasulullah. Kamu lihat apa? Belum saya lihat apa-apa. Suruh balik lagi oleh Nabi SAW. Akhirnya dibakar total sampai hangus semuanya, habis, ludes. Nah, kemudian ditanya Nabi, kamu melihat apa? Saya melihat ada seorang wanita, rambutnya panjang, kemudian dia keluar dari tempat tersebut. Nah, kata Nabi, berarti kamu sudah membakarnya. Itulah setan yang ada di situ. Jadi kalau ada berhala disembah-sembah orang, itu sebenarnya ada setan nempel di situ, Pak. Berarti seolah-olah nyembah kepada setan. Maka orang yang nyembah berhala itu sudah kafir murtad. Kenapa? Di situ ada makhluk selain Allah, yaitu setan, dia sembah-sembah. Maka disuruh dibakar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau ada tempat maksiat digunakan untuk zina, untuk melacur, untuk judi, gaple dan sebagainya, yang bersifat maksiat itu boleh dibakar sebenarnya, tapi jangan mudah-mudahan bakar, nanti ditangkap polisi nanti, Pak. Dan kalau panjenengan bakar jangan mengatakan, oh, ini dari Abu Zaidan, jangan, nanti saya ditangkap. Panjenengan tanggung jawab dewi-dewi. Baca hadisnya, fa'uharriqaha alaihim, saya bakar terhadap mereka. Nah, semestinya yang melakukan pembakaran gini bukan rakyat biasa, semestinya adalah penanggung jawab keamanan di negara Indonesia, ya polisi kah atau TNI kah. Kalau TNI biasanya untuk dari luar negeri, untuk keamanan negeri dari serangan luar. Nah, berarti para polisi itu mestinya yang membakar begini nih, tempat-tempat maksiat itu dibakari supaya mereka tidak melakukan maksiat lagi, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan para polisi mereka mempelajari hadis ini dan mereka paham hadis ini dan mereka mendapatkan taufik dari Allah, niscaya mereka akan bakar tempat-tempat maksiat itu. Dan niscaya mereka akan berterima kasih kepada FPI, bukan dibubarkan. Kenapa? FPI sudah membantu tugas mereka. Yang ini tugas yang berat, sudah dibantu kok malah marah-marah, itu berarti karena nggak paham. Nah, maka kata-kata fa'uharriqaha alaihim, nah, ini perlu diingat-ingat ini ya. Ini dalil bahwasanya tempat maksiat itu berhak untuk dibakar. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-haditsur rabi' an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Dari Abu Darda, mudah-mudahan Allah meridainya, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalatha, tidak ada 3 orang, fi qaryah, baik di desa, wala badwin, ataupun di tempat badui, orang-orang badui yang nomaden,
La tuqamu, yang tidak ditegakkan fihim pada mereka as-salatu, salat, maksudnya salat jamaah, illa, kecuali qad istahwada, sungguh telah menguasai, alaihim, terhadap mereka, asyaitanu, setan. Fa'alaikum, maka lazimilah, selalulah, bil jamaah, salat jamaah. Fa innama, sesungguhnya tiada lain, ya'kuludz dzi'bu, serigala itu memakan, minal ghanam, dari kambing-kambing, al-qasiyata, yang menyempal atau yang menyendiri. Qala Zaidah, berkata Zaidah, qala Sa'ib, berkata Sa'ib, yakni bil jamaah, shalah fil jamaah, yang dimaksud jamaah dalam hadis ini adalah salat berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim dan Az-Zahabi. Inilah dalil yang menunjukkan salat jamaah hukumnya apa? Wajib atau fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain. Kalau ada satu kampung tidak ada salat jamaahnya, dosa semuanya. Karena di sini disebutkan istahwada alaihimus syaitan, berarti sudah dikuasai setan. Maka minimal ada yang salat jamaah, meskipun itu hanya 3 orang, meskipun itu hanya 2 orang. Di satu kampung isinya 3 orang, harus ada jamaah, berarti harus ada 2 orang yang hadir salat jamaah. Yang satu yang tidak hadir enggak berdosa. Kenapa? Sudah ditegakkan salat jamaah. Jadi kata-kata di sini la tuqamu, yang tidak ditegakkan salat, yaitu salat jamaah, menunjukkan bahwa kalau sudah ada yang menegakkan salat jamaah, maka dosa tersebut sudah gugur dari satu kampung tadi. Satu kampung isinya 50 orang, tapi yang salat jamaah tidak 50 orang, hanya 10 orang. Nah, yang 40 sudah gugur dosa mereka dari menegakkan salat jamaah. Maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Sudah ada yang melakukan, berarti yang lain-lain tidak dosa. Tapi tadi salatnya tidak sempurna kalau salatnya di rumah padahal dia laki-laki dan mendengar adzan. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, qaryah itu artinya desa, badwin itu adalah badui. Badui itu maksudnya tempat tinggal orang-orang badui yang mereka berpindah-pindah tempat. Jadi orang badui itu kan bergerombol, mereka satu kabilah misalnya, mereka singgah di satu tempat padang pasir, hidup di situ, berburu, mencari buruan di tempat tersebut. Nanti kalau buruannya sudah habis, mereka akan pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, tempat yang ditinggali oleh orang-orang Arab Badui ini ketika mereka singgah di tempat tersebut, itu harus ada sholat jamaah di situ. Kalau ada apa? Salasah, ada 3 orang, harus ada sholat jamaah. Berarti zahirnya kalau hanya 2 orang, maka tidak ada sholat jamaah, masih dimaafkan. Karena sholat jamaah kan minimalnya kan 2 orang. Nah, namanya satu tempat isinya 2 orang, ya kadang-kadang satu orang yang ini punya udzur, akhirnya tidak ada jamaah, ya wajar itu. Tapi kalau 3 orang, jangan sampai tidak ada jamaah. Kalau ada udzur gimana? Ya yang udzur satu aja, yang satunya, yang 2-nya harus jamaah. Kecuali kalau semuanya punya udzur, ternyata semuanya 3 orang ini sakit semuanya, nah, kalau itu ada udzur nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada udzur, maka hendaklah tetap harus ada jamaah minimal 2 orang, sehingga yang 1 orang yang boleh untuk tidak sholat jamaah. Faedah berikutnya, beliau mengatakan fa'alaikum, lazimilah. Alaikum dalam bahasa Arab artinya ilzamu, lazimi. Lazimi itu maksudnya jangan pernah meninggalkan. Jadi sholat jamaah itu hukum asalnya adalah dilakukan setiap hari 5 kali. Jangan bolong-bolong. Karena sebagian tempat itu sholat jamaahnya bolong-bolong. Maghrib ada jamaah, isya ada jamaah, subuh ada jamaah cuma 2 orang atau 3 orang. Zuhur asar kosong. Sebagian masjid kayak begitu, Pak. Nah, itu masjid nggak benar kayak begitu. Mestinya jamaah itu alaikum, lazimi. Sholatnya kan 5 kali, ya berarti jamaahnya 5 kali juga. Jangan bolong-bolong seperti tersebut. Faedah berikutnya, Rasul memperumpamakan orang yang tidak sholat jamaah itu seperti kambing yang menyempal dari ghanam. Ghanam itu kumpulan kambing. Ini kalau ada kumpulan kambing,
biasanya serigala itu tidak akan menyerang, tetapi menyerang satu kambing yang menyempal dari jamaah kambing tadi. Dikejar-kejar oleh serigala ini. Nah, ada satu yang kemudian menyempal. Yang menyempal inilah yang nanti akan dibuntuti oleh serigala. Silakan panjenengan lihat bagaimana serigala nangkap kambing. Karena saya pernah melihat meskipun dari YouTube. Apa sih maksud Nabi serigala menyerang al-qasiyah, yang menyempal? Nah, ternyata begitu. Ada rombongan kambing, ini dikejar oleh serigala. Begitu sudah ada satu yang menyempal, yang lainnya tadi sudah ditinggal oleh serigala. Yang satu yang menyempal ini yang diserang. Nah, maka yang kemakan yang satu yang menyempal ini. Artinya sebagaimana kita sholat jamaah ini menjaga kita dari setan, maka jangan kita keluar dari sholat jamaah. Begitu kita meninggalkan sholat jamaah, sangat mudah bagi setan untuk mengganggu kita. Setan mudah untuk membisiki kita. Tapi kalau kita rutin sholat jamaah, maka setan meskipun bisa mengganggu kita, nanti kita akan dikuatkan oleh malaikat yang bersama kita. Manusia ini dalam dirinya ada 4 menurut para ulama. Ada nafsunya sendiri, ada penasihat dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Allah yaitu ada penasihat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada malaikat dan ada setan. Nah, kalau malaikat sama setan ini saling mempengaruhi. Setannya mempengaruhi, malaikatnya juga mempengaruhi. Mana yang lebih kuat, itulah yang menang. Bisikan setannya lebih kuat, maka akan menang. Bisikan malaikatnya lebih kuat, akan menang. Nah, maka di sini Nabi menghasung kita untuk sholat jamaah supaya apa? Bisikan setannya itu melemah. Kalau kita sering tidak sholat jamaah, bisikan setannya bisa menguat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan serigala menyerang satu kambing yang menyempal ini. Baik, kita tambah satu hadis lagi. Al-haditsul khamis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an rajulin yasumun nahara wa yaqumul laila wa la yashhadu jumu'atan wa la jama'atan faqala huwa fin nar, rawahu Tirmidzi mauqufan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang puasa siang hari, tahajud malam hari, tetapi tidak menghadiri salat Jumat, juga tidak menghadiri salat jamaah. Maka Ibnu Abbas berfatwa dia di dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi secara mauquf. Mauquf itu maksudnya perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi. Wa qala, dan Tirmidzi menjelaskan, wa ma'nal hadis, maksud hadis ini adalah alla yashhadal jama'ata wal jumu'ata, dia tidak datang kepada salat jamaah dan jumatan raghbatan anha, karena berpaling dari salat jamaah, wastighfafan bihaqqiha, dan meremehkan kewajibannya, wa tahawunan biha, dan menyepelekan salat jamaah tersebut. Hadis ini atau asar ini merupakan dalil bahwasanya salat jamaah hukumnya wajib. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya ada orang tidak mau salat jamaah gimana, kata Ibnu Abbas, masuk neraka. Berarti salat jamaah hukumnya wajib, tapi jatuhnya tadi fardu kifayah. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Pertama, hadis ini bertanya tentang rojul. Rojul itu artinya laki-laki dewasa. Maka sholat jamaah, sholat Jumat itu wajibnya untuk laki-laki dewasa, bukan untuk anak-anak. Anak-anak nggak wajib, karena rojul itu artinya laki-laki dewasa. Kalau laki-laki tapi masih anak-anak, berarti bukan rojul, nggak wajib. Perempuan bukan rojul, nggak wajib. Karena itu dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 orang yang tidak wajib Jumatan. Beliau mengatakan, al-jumu'atu haqqun wajibun. Jumatan itu adalah satu hak yang wajib. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, fi jamaah, dilakukan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 orang tidak wajib jamaah Jumat. Abdan mamlukan, budak tidak wajib Jumatan, karena dia dimiliki oleh majikannya, harus izin dulu kepada majikannya. Awimra'atan, atau perempuan, karena dia sibuk mengurusi rumahnya, dan juga lebih baik kalau dia di rumahnya. Au sabiyan, atau anak kecil. Au maridon, atau orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dari Tariq bin Syihab. Hadis ini sahih.
Sebagian orang menganggap hadis ini dhaif. Kenapa? Karena Thariq bin Syihab belum pernah mendengar hadis dari Nabi. Nah, ini adalah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Thariq bin Syihab ini meskipun tidak pernah mendengar hadis dari Nabi, tapi dia sahabat Nabi. Jadi Thariq ini ketika Nabi masih hidup itu Thariq masih kecil, sehingga belum pernah mendengar hadis dari Nabi. Tapi dia mendengar hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, seperti ini disebut mursal sahabi. Hadis yang mursal sahabi itu hujjah, itu bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, maka hadis ini sahih. Jadi nggak ada masalah. Ini Thariq bin Syihab belum pernah mendengar hadis dari Nabi, nggak ada masalah. Karena seringkali sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan hadis dari Nabi, padahal tidak mendengarnya dari Nabi secara langsung. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu hadisnya ada 5.000 hadis. Dia menceritakan tentang perang Uhud, menceritakan tentang perang Badar. Apakah dia sudah masuk Islam pada perang Uhud, perang Badar? Belum. Nah, dia masuk Islamnya itu pada perang Khaybar tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah. Perang Uhud tahun 2 Hijriah, perang Badar tahun 3 Hijriah. Ya dia jelas belum masuk Islam. Lah kok dia bisa meriwayatkan hadis? Dan hadisnya kok diterima oleh para ulama? Itu karena tadi mursal sahabi. Dia tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dia dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Gak ada masalah. Contohnya hadis ini juga. Anggaplah hadis ini dianggap dhaif, anggaplah. Tetapi sudah ada ijma' para ulama. Ibnul Munzir mengatakan wa ajma'u alla jumu'ata 'alan nisa. Ulama sudah sepakat bahwa Jumatan tidak wajib bagi perempuan. Berarti perempuan tidak wajib Jumatan. Kalau ada pendapat yang mengatakan Jumatan wajib bagi perempuan, itu pendapat yang menyelisihi kesepakatan ulama, itu pendapat yang lemah atau salah. Harus diakui salah kalau memang mengetahui bahwa itu salah. Maka di sini yang dibahas adalah rajul, laki-laki, perempuan tidak wajib Jumatan. Baik, inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.